Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna an sabilillah. Jangan pernah kita menyangka daripada golongan orang Islam ataupun orang beriman bek dia fikir lagi tanya umat Nabi Muhammad, tanya orang Islam watetro awak kafe ya bi bantuan macam-macam ke getanya orang Islam, mereka ingin berbuat baik kepada getanya. Tidak, di dalam hati mereka tersembunyi bermacam-macam rencana kebusukan. Dari sinilah kita harus belajar, dari sinilah kita harus memahami. Kan kalian tak dengar zaman sejarah baknek teh kiban sonong hogronyo kafe Belanda yang dipura-pura tamang Islam wate dudo wajih diploma bak masyarakat Aceh bak indatu getanyo, memang dia belum pernah beriman sama sekali. Acara getanyo malamnya menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati putra judul deh meneladani akhlak Rasulullah di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Kerak judul malamnya bakna milenial lo mende hai nyo nama si katanya yang hana kedepu milenial liganya, yang kedepu aluminium langgang irmo nya milenialnya jupo kan bahasa ada yo bahasa awaknya li tulis itu pu kadang tanah ada yu bagop. Jadi judulnya alhamdulillah lumayan bermakna dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1445 Hijriah. Pada malam ini kita mengambil tema meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era milenial yang sekarang ini. Artinya di zaman modern lagi nyola yang di zaman di semua era digital, bagaimana kita bisa menteladani ataupun mencontohi, mengamalkan perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah panutan qudwah kita sepanjang zaman. Rasulullah telah meninggalkan bermacam-macam pesan, Rasulullah telah menyampaikan bermacam-macam wasiat kepada umat yang sangat beliau cintai. Dan juga di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nyan sesuai ayatnya dengan judul yang nabak getanyo malamnya, menyetanyo hana tatim hadir untuk tabantu saudara getanyo bek ne pesalah saudara getanyo wate agatnyan geyak terima bantuan melalui daripada orang lain. Kata Rasulullah, ahsin ilan nas tastabit qulubahum. Kalau kamu ingin mendapati hati seseorang, kata Rasulullah, maka sering-seringlah kamu berbuat kebaikan kepada dia. Insya Allah tidak lama setelah kamu lakukan kebaikan kepada orang itu, kamu akan bisa mendapati hati mereka dengan cara sering berbuat baik kepada orang yang kita targetkan. Insya Allah orang itu lama-lama akan akrab, bahkan menjadi saudara dengan getanyo. Allah Ta'ala kalian pegah dalam Al-Quran, dan nyo merupakan catatan penting yang nepeingat getanyo oleh Allah melalui dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna an sabilillah. Jangan pernah kita menyangka daripada golongan orang Islam ataupun orang beriman bek dia fikir lagi tanya umat Nabi Muhammad, tanya orang Islam watetro awak kafe ya bi bantuan macam-macam ke getanyo orang Islam, mereka ingin berbuat baik kepada getanyo. Tidak, di dalam hati mereka tersembunyi bermacam-macam rencana kebusukan. Dari sinilah kita harus belajar,
Dari sinilah kita harus memahami. Kan kalian tak dengar zaman sejarah baknik teh. Kiban sonong hogronyo. Kafe Belanda yang dipura-pura tamang Islam. Wate dudo wajih. Diploma bak masyarakat Aceh bak indatu getayo. Memang dia belum pernah beriman sama sekali. Duk nadret seberapa lama nenek moyang getayo yang ikut jih sembahyang yang awate dudo payah gekata sembahyang kelai karena ruh mengikut kapi yang deng imum nyaji kali buat kebaikan macam-macam. Akhirnya orang Aceh zaman kepercaya dengan hal-hal yang demikian. Allah Ta'ala ni pegang sesungguhnya mereka punya tujuan. Allah yang pegang pupat hai tanya ragu tu bek lupa-lupa tak percaya kecuali tanya kalian tak taring kalian tak target mandumna ba Allah tapi tanya bek lengah. Jangan biarkan mereka bisa masuk dalam kehidupan pribadi kita. Yusadduna an sabilillah. Intinya mereka ingin menghancurkan agama Allah. Getanyo takalem kejadian yang luar biasanya, kejanggalan yang luar biasa dalam pikiran getanyo, uronyo dibuktikan, terbukti yang nepegah li Allah nang kajian Islamnya butoi tunggu. Kita orang Islam ambillah pelajaran daripada agama kita sendiri. Islam adalah solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya ada orang Islam baik laki dan perempuan, tua ataupun yang muda, kita mengakui diri orang Islam tetapi kita enggan mau mengambil partisipasi, kita enggan mengamalkan nasihat inti yang ada dalam Islam. Untuk apa kita mengakui Islam kalau seandainya siang dan malam kita terus mempertanyakan tentang aturan Allah yang ada dalam Islam? Kalau ada orang Islam yang tak mau mengambil arahan yang ada dalam Islam untuk mencari solusi dalam kehidupan, maka ingat dan tolong garis bawahi, itu hanya mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Tidak ada keselamatan kecuali keselamatan itu baik di dunia dan di akhirat sudah Allah Ta'ala tetapkan ada dalam Islam. Sekali lagi kita ulangi, Islam adalah solusi, Islam adalah jawaban yang sangat-sangat menyelamatkan bagi pribadi-pribadi orang Islam itu sendiri, baik di dunia ataupun uro akhirat kelak. Uronyo wadung kuletat pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, artinya pernyataan-pernyataan yang memutarbalikkan fakta daripada pengakuan dan perbuatan. Rame kaum milenial uronyo nyo kepada adik-adik lu yang udip di era milenial, artinya yang udip di zaman modern uronyo. Hai ado-ado tua, wahai para pemuda, wahai para gadis-gadis remaja, ingat keselamatanmu bukan pada orang lain, keselamatanmu itu ada pada pemahamanmu terhadap agama Islam yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada ayah dan bundamu. Uronyo rame orang Islam geproteh terhadap aturan Islam. Kipan cara orang Islam uronyo geproteh kepada Islam? Para pemuda-pemuda yang hidup di era bebas sekarang merasa tak nyaman dengan kehadiran Islam. Sebenarnya getanyo hayadom tua pe agama le yang butuh saja ante. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islamlah yang Allah Ta'ala akui. Tidak ada agama lain, kepercayaan yang lain yang ada di sisi Allah. Bagi siapa yang meninggikan kehormatan Islam, artinya kita berjuang semampu yang bisa kita lakukan hanya untuk menyelamatkan Islam diri, keluarga dan masyarakat. Orang-orang yang meninggikan kedudukan Islam, orang itu akan Allah Ta'ala tinggikan pangkat dan derajatnya baik di dunia dan juga akhirat. Artinya jadikanlah diri pribadi getanyo dan keluarga getanyo orang yang pemuda pergerakan Islam dalam kehidupan getanyo seuro-uro. Ini adalah ketentuan.